Pemirsa, becak listrik ini digadang-gadang menjadi transformasi dari becak konvensional. Dan sore hari ini saya akan membahasnya dengan pengamat transportasi. Selamat sore Bang Andi Sinaga. Selamat sore. Dan kami juga sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Andriansyah. Pak Andri, saya ke Pak Andri dulu ini. Penataannya seperti apa? Kemarin kita sudah ngobrol tentang pendataan. Apakah sekarang sudah ada jumlah pasti berapa tukang becak yang sudah didata dan resmi boleh beroperasi di DKI Jakarta, Pak Andri? Jadi begini, ya sekali lagi saya mengingatkan bahwa ya kita tidak meresmikan operasional becak. Kita akan menata ya yang memang faktanya becak sudah ada atau beroperasi sejak lama, yang memang ya yang kemarin-kemarin itu beroperasinya ya selalu kucing-kucingan. Nah, penataannya seperti apa yang saya sudah sampaikan kemarin, dan kita sudah mendapatkan angka yang pasti ya, tetapi memang belum saya bisa publikasikan karena angka yang pasti juga dalam proses pembuatan berita acara kesepakatan. Ya, jadi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan ya dan Sebaja ya, terus juga UPC termasuk dengan jaringan rakyat miskin kota. Nah, kita sama-sama membuat berita acara bahwa tidak boleh lagi nambah, berkurang boleh ya dengan adanya data atau inventarisasi yang sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, inilah yang nanti ke depannya ya akan kita tata, akan kita salurkan yang seperti katakan, yang seperti saya sampaikan kemarin ya, ada yang nanti alih profesi ya ditempatkan di wisata atau ditempatkan di kawasan-kawasan tertentu. Nah, untuk penempatan kawasan-kawasan tertentu memang Pak Wakil Gubernur sudah melontarkan ide ya agar ya kita lebih manusiawi ya, tidak sistemnya digenjot yaitu dengan kekuatan listrik ya. Tetapi itu juga harus kita bahas, kaji secara menyeluruh dengan melibatkan ya sudah barang tentu pakar-pakar transportasi, juga pakar-pakar tata ruang atau tata kota, sehingga kehadiran daripada becak listrik ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Demikian. Baik, Bang Andi, ini jumlah pastinya sudah dikantongi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, oleh Dinas Perhubungan, tapi masih belum bisa dipublish, dan ada inovasi tentang becak listrik. Apakah Anda melihat ini adalah sesuatu yang solutif untuk operasional becak di Jakarta? Jadi saya melihat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini mengeluarkan semacam kebijakan trial and error gitu. Karena kebijakan atau rencana kebijakan dalam pengadaan atau penyelenggaraan becak, khususnya dengan tanda kutip becak listrik ini kan belum jelas kapan. Dan sedangkan di DKI Jakarta saat ini masih berlaku Perda tentang Ketertiban Umum 8 dan tahun 2007, di mana di sana jelas dikatakan adanya pelarangan operasional becak di Jakarta. Barang siapa yang membuat, merakit, membawa, mengemudikan becak di Jakarta itu akan dikenakan hukuman, ada sanksinya gitu. Nah, oleh karena itu saya usulkan kepada Pemprov, pertama legitimasi daripada becak itu harus ada dulu gitu. Ini kan belum kan sudah dibuat kajian, sudah dibuat ini, tapi harus jelas dulu ini, karena ada aturan yang sudah berlaku di DKI Jakarta tentang adanya pelarangan becak. Nah, ini bagaimana Pak Gadis gitu? Ini yang kita tanya dulu nih, Pemprov nih, apakah akan diusulkan atau mungkin rencananya nanti Gubernur akan melaporkan kepada DPRD DKI Jakarta untuk akan melakukan revisi. Saya belum tahu nih tentang ada rencana itu gitu kan, karena kalau hanya sebatas membuat opini publik bahwa akan ada becak di Jakarta, saya rasa itu becak sudah ada di Jakarta, Pak Andi. Memang sekarang itu di beberapa pinggiran-pinggiran kota itu sudah ada gitu. Nah, ini kan harus jelas dulu ini becaknya apa gitu, wujudnya apa, terus kemudian rutenya di mana ya, trayek di mana, berapa jumlahnya. Terus kemudian nanti SDM-nya bagaimana gitu. Nah, ini yang mungkin perlu dilakukan semacam kajian lebih dalam dulu Pak Gubernur atau mungkin Wakil Gubernur atau Pak Kadis. Jadi legalitas daripada becak di Jakarta itu bagaimana? Itu dulu yang harus kita diskusikan. Sejak awal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa ini adalah penataan becak yang sudah ada. Pak Andri, terkait penataan ini apakah regulasinya sudah diatur dan sudah akan disahkan? Jadi begini, ya tadi disampaikan oleh Bung Andi betul bahwa regulasi ya terkait masalah operasional daripada becak itu memang
tidak sesuai dengan perda yang ada. Dalam hal ini Perda 8/2007 ya, tepatnya di pasal 29. Tapi kalau kita lihat ya, kita lihat di huruf C itu ada yang dibolehkan ya, yang dibolehkan kendaraan khusus. Nah, ini yang mungkin masuk dalam kendaraan khusus. Tetapi yang saya katakan bahwa jumlah yang sudah kita data bukan berarti seluruhnya akan menjadi beca listrik yang saya katakan tadi. Ya, bisa juga nanti kita kan juga memberikan penawaran ya dengan alih profesi yang saya katakan tadi ya, ditempatkan di kawasan tertentu, yaitu di wisata ya, terus dengan ditempatkan di kawasan-kawasan tertentu perkampungan. Tetapi memang kalau di perkampungan ya, kalau di perkampungan dengan menggunakan beca sudah barang tentu kita harus melakukan revisi perda, karena apapun itu perda pasal 29 yang tadi saya sampaikan itu sudah jelas-jelas memang tidak boleh. Makanya kita di sini akan melakukan pengkajian. Ada celah di sini di huruf C ya, alat transportasi khusus ya, walaupun ini bukan beca gitu kan, tetapi bisa ada celah untuk tidak melakukan revisi itu gitu loh. Nah, makanya yang saya katakan tadi ya, jumlah keseluruhan yang kita lakukan pendataan juga tidak harus semuanya harus dialih profesi. Semuanya kita nanti pembahasan kita lakukan diskusi dengan mereka ya, si tukang beca dengan kelompok-kelompoknya. Kalau akhirnya nanti mereka semuanya memilih untuk alih profesi, why not? Malah bagus kan? Begitu. Atau sebagian ya, karena dia mungkin di sini beca sudah ada dari dulu, akan kita lestarikan ya, kita masukkan di kawasan tertentu, ya bagus juga. Seperti itu. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu nanti yang akan kita tawarkan. Apalagi kan kita sekarang sedang lagi giat-giatnya ya, mengimplementasikan visi misi Pak Gubernur untuk ya program OKOC. Bisa kita masukkan ke sana alih profesi. Atau sekarang kita lagi giat-giatnya untuk OKO Trip. Bisa juga. Ya, tadi kita pagi-pagi ya sudah ketemu dengan para pengurus Organda, bahkan mereka juga salah satu usulannya bagaimana kalau seumpamanya tukang beca itu alih profesi, peningkatan status ya, dengan kita latih sehingga dia menjadi tukang bajai, atau kita menjadi kenek atau on board, kan kita nanti akan ada tuh on board, atau dia nanti juga akan kita salurkan menjadi supir mikrolet. Jadi kemungkinan itu masih ada. Nah, kalau seumpamanya memang nanti ada wacana untuk ya sebenarnya bukan kalau bicara beca listrik itu memang agak, itu yang tadi bilang terminologinya agak sulit karena memang itu terbentur dengan peraturan yang berlaku. Tetapi di situ sudah jelas ada transportasi khusus yang memang bisa dia digunakan untuk transportasi di DKI Jakarta. Baik, kita lanjutkan usai jeda. Menyeluruh terkait apa yang dikatakan tadi, tempatnya di mana. Baik, kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali saat lagi. Ya, kembali ke becak listrik. Apakah Anda melihat ini adalah solusi yang cukup efektif untuk becak naik kelas? Jadi begini Mbak, oke lah kita terlepas daripada legalitas daripada penyelenggaraan beca di ibu kota. Tapi kita lihat dari sisi positif pengadaan beca tersebut, itu ada dua. Itu pertama itu kalau nanti beca itu digunakan untuk wisata, itu kita sambut baik. Terus kemudian beca itu nanti untuk wisata berarti ada menciptakan lapangan pekerjaan baru dong. Nah, untuk itu saya pikir perlu dilakukan penataan ya, penataan. Saya lebih mengusulkan itu sebenarnya beca itu beca wisata. Karena kalau kita bicara beca listrik, ini kan publik kan masih bingung nih. Prototipe daripada becak listrik itu bagaimana? Katanya kan itu nanti di depan tuh pengemudinya. Tapi prototipe sebenarnya becak listrik itu, terus kapasitas listrik yang digunakan, terus kemudian bagaimana desainnya, itu kan belum jelas gitu. Makanya sebenarnya di awal tadi saya katakan bahwa kebijakannya jangan kebijakan trial and error. Akhirnya publik itu dibiarkan ribut gitu, karena nanti kan keberadaan beca ini kan sekarang pro kontra, itu satu. Nah, terus kemudian kalaupun nanti beca itu digunakan untuk wisata, berarti perlu ada melokalisir ya, melokalisir rute-rute yang ada. Jadi kalau usul saya itu umpamanya beca wisata itu untuk kawasan Monas, beca wisata itu untuk Kota Tua, beca wisata itu untuk kawasan wisata Ancol gitu. Nah, terus kemudian pengemudinya, SDM-nya ini juga perlu dilatih. Jadi mohon maaf kalau saya katakan bukan melatih menggenjot becanya, tapi bagaimana merekrut daripada penghuni beca ini
yang minimal dia bisa bahasa Inggris pasif. Karena apa? Karena ini kan beca wisata. Terus etika, sopan santun, desain yang menarik gitu. Terus kemudian pakaian yang rapi gitu. Nah, terus tapi yang paling utama itu adalah pembatasan rute dan pembatasan armada. Iya, kalau untuk becak listrik memang belum di launching ya. Sistemnya seperti apa sama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pak Andri, sedikit saja kalau memang ini belum di launching, tapi kira-kira nanti becak listrik akan dibuat seperti apa? Apakah nanti penggenjot becak yang masih konvensional ini bisa mengganti dengan becak listrik dengan biaya, atau ada subsidi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mungkin, Pak Andri? Jadi mungkin yang pertama yang akan kami sampaikan terkait masalah desain becak listrik, sudah barang tentu juga nanti kita akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ya. Yang kedua, ya, kita juga akan membahas mekanisme bisnisnya seperti apa, pengadaannya seperti apa, ya, termasuk nanti cicilan dan sebagainya seperti apa. Itu masih kita akan lakukan pembahasan, karena ini semua apa yang disampaikan tadi bahwa ini bagian daripada kita mempercepat, ya, untuk mengatasi permasalahan beca. Karena kalau becanya itu sendiri, berapa kali saya katakan itu tidak bisa memang, karena memang terbentur oleh aturan yang berlaku. Makanya kita sebelum kita menganjak kepada becak listrik, walaupun itu merupakan ide yang bagus juga, ya, kita dorong untuk alih profesi dan untuk menjadi kendaraan wisata. Tetapi kalau untuk kendaraan wisata di daerah Monas atau di kota itu memang saya tidak merekomendasikan. Jadi kendaraan wisata atau becak wisata yang kita maksudkan adalah kawasan yang memang tidak bersentuhan dengan, ya, angkutan atau dengan jalan raya ataupun trayek-trayek yang akan ada angkutan umumnya gitu. Kayak model di Ragunan, dia hanya di dalam Ragunan saja. Ya, atau di Taman Mini dia hanya di dalam saja, dia nggak boleh keluar. Atau di Ancol dia hanya di dalam saja, dia nggak boleh keluar. Nah, itulah yang nanti akan kita petakan. Kira-kira kebutuhan di Ancol itu berapa, kebutuhan di Ragunan itu berapa, kebutuhan di taman itu berapa. Nah, mungkin sisanya bisa kita alihkan dengan teknologi yang dikatakan tadi, becak listrik. Walaupun sebenarnya saya akan mencari nama juga sih, sebenarnya bukan becak listrik, karena di situ masih ada becaknya ya. Kalau sumpah masih ada kata-kata becak, masih terbentur dengan aturan juga. Mungkin kita bicaranya masalah itu kendaraan khusus, ya, kendaraan khusus. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andri sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Nah, ini nanti akan diberi nama baru mungkin, tapi dipastikan ini akan ramah lingkungan dan sesuai dengan kondisi di Jakarta yang tidak perlu mengayu dengan tingkat kemacetan. Pendapat Anda, Bang Andi? Ya, jadi pertama ini saya pikir kalau memang itu tadi kendaraan khusus listrik, ya bingung juga nih kita ini, pemerintah ini. Aneh-aneh aja nih kalau menurut saya gitu kan. Karena jelas itu dia nanti dikayu sama tukang becanya, terus bentuknya seperti beca, apa namanya juga kita bingung. Tapi yang pertama kalau memang itu jadi itu aspek keselamatan gitu. Karena berkait dengan listrik, safety-nya juga harus diperhatikan, terus bentuknya, kapasitasnya. Saya pikir itu harus dilakukan semacam kajian yang lebih mendalam lah sebelum itu di-launching oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Keselamatan adalah salah satu PR yang harus diperhatikan. Terima kasih Bang Andi, selamat sore. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.